Shalom Sobat Kairos yang berbahagia. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Yehezkiel 18 ayat 21. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Sobat Kairos yang berbahagia, apa yang akan Anda lakukan jika Anda memiliki sebuah barang elektronik yang rusak? Sebagai pemilik barang, tentu kita sayang kepada barang tersebut. Dan karena itu kita akan berusaha untuk memperbaiki barang tersebut supaya bisa hidup kembali. Tetapi jika barang tersebut sudah berusaha diperbaiki, dibawa ke tempat servis, diganti komponen yang rusak, dan tetap tidak bisa dipergunakan, maka barang tersebut sudah tidak lagi berguna. Sebuah benda yang tidak lagi berguna, tentu tidak ada lagi gunanya disimpan dan dirawat. Sudah saatnya barang tersebut disingkirkan dan dibuang ke tempat sampah. Sobat Kairos yang berbahagia, Yehezkiel pasal 18 mengajarkan kepada kita semua tentang keadilan Allah bagi setiap perbuatan manusia. Prinsipnya adalah Allah akan memberi keselamatan bagi orang yang benar dan hukuman bagi orang yang jahat. Masing-masing orang akan diganjar sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Untuk menerangkan ajaran ini, Yehezkiel membuat sebuah studi kasus tentang garis keturunan. Generasi pertama adalah orang yang hidup benar dan dia hidup menurut kehendak Allah. Maka hidupnya akan diberkati Tuhan. Kemudian orang tersebut melahirkan generasi kedua. Dan ternyata anak tersebut hidup dalam kejahatan, tidak bermoral, dan menyembah berhala. Maka Allah akan memberikan hukuman kepada anak tersebut. Tetapi ayahnya tidak ikut menanggung hukuman anaknya. Selanjutnya, orang jahat tersebut melahirkan generasi ketiga, dan dia menyadari seluruh dosa ayahnya dan bertobat. Maka anak tersebut akan memperoleh keselamatan dan tidak ikut menanggung akibat dari kejahatan ayahnya. Yehezkiel kemudian menutup pasal ini dengan janji Allah yang indah. Allah akan mengampuni setiap orang yang bertobat. Allah tidak akan memperhitungkan semua dosa orang yang bertobat, sehingga ia akan mendapat pengampunan dan keselamatan. Sebaliknya, bagi orang yang sebelumnya hidup dalam kebenaran, tetapi berubah menjadi orang jahat, segala kebaikannya tidak bisa menolong dia lepas dari hukuman Allah. Sobat Kairos yang berbahagia, dari firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa Allah menentang orang-orang yang congkak dan hidup di dalam dosa. Secara khusus, perikop ini menyinggung beberapa dosa yang dibenci Allah, yaitu penyembahan berhala, perzinahan, ketidakadilan sosial, dan penindasan terhadap orang kecil. Semoga tidak ada dari antara kita yang masih terjerat dalam dosa-dosa tersebut. Mari kita ingat, apa yang ditabur akan dituai. Setiap orang akan menanggung setiap pilihan hidupnya. Bagi orang yang memilih untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan,
ada upah keselamatan diberikan. Sedangkan yang memilih hidup dalam dosa, ada hukuman dan kebinasaan. Tetapi harus kita ingat, sebagaimana dikatakan dalam Yeskiel 33 ayat 11, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Untuk itu, selagi ada nafas hidup, mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup dalam pertobatan dan melakukan kehendak-Nya. Maka damai sejahtera Tuhan akan menyertai hidup kita selalu. Amin. Selamat beraktivitas, Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.